Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Dan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap mau bersehati bersama. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersehati. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Dia Tuhan begitu baik. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak.
bersyukur. Pujian bagimu Tuhan, katakan pujian hanya bagimu Tuhan. Yes Jesus, haleluya. Besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Ya, hanya Kau yang layak Tuhan untuk kami tinggikan, untuk kami sembah. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami puji. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan Allah hadir dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita mau katakan, tak pernah ku ragu Tuhan, sebab Kau Tuhan Allah yang akan menopang setiap kami semua. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Percaya, kau tuntun langkahku.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau pandang Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang mampu memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kau yang telah berjanji, Kau akan selalu menepati Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar dan tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bersama-sama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, biar firman Tuhan yang kita belajar, kita dengar pagi ini menjadi bagian kehidupan kita dalam menjalani hidup di tengah situasi yang sulit dan sukar. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami sembah dalam Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah nyatakan kepada kami dari hari ke hari sampai pada pagi ini kembali kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dengan Dikau. Dan kami percaya tatkala kami mulai menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau, dengan nyanyian pujian kami menerima berkat dari Tuhan. Bahkan kami mengalami kuasa pujian itu di dalam kehidupan kami. Dan kini kami mau belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, hikmat dan urapan-Mu bagi kami, biar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kembali beri kesempatan buat kita untuk dapat bertemu dalam persekutuan dengan Tuhan. Tentu sepanjang 1 minggu yang telah lalu, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada juga hal-hal tentunya yang menjadi kerinduan kita masing-masing. Supaya untuk hari-hari yang akan datang, kita dapat menikmati berkat dan kehidupan lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Namun, di dalam kita menjalani kehidupan, pasti ada banyak tantangan, rintangan, dan bahkan mungkin tekanan-tekanan kehidupan dan pergumulan yang harus kita lalui, yang merupakan satu proses untuk kita dapat meraih apa yang menjadi kerinduan hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari pada pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan satu tema, dari krisis menjadi berkat. Dari krisis menjadi berkat. Rasanya tema ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus melalui satu proses dan perjuangan yang luar biasa untuk kita dapat mengubah krisis menjadi berkat. Oleh sebab itu, mari kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 105, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Mazmur nomor 105, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 24 berkata demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan membacanya. Demikian bunyinya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak asing buat kita tentang kisah perjalanan kehidupan dari Yusuf. Dari nol, dari yang tidak punya apa-apa,
diberkati Tuhan secara luar biasa. Orang berkata dari zero to hero. Demikian perjalanan kehidupan daripada Yusuf. Dari saat yang sulit dan sukar dan harus dilewatinya, merupakan satu proses di dalam kehidupannya sebelum dia menerima berkat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, melalui pembacaan ini kita akan belajar beberapa rahasia bagaimana Tuhan mengubah krisis menjadi berkat, atau tatkala berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan, diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak berwujud menjadi berwujud, seperti Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dalam dunia ini sering kita membaca biografi dari orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Ternyata untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil tidak semudah membalik telapak tangan. Dan ternyata mereka harus melewati satu proses yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Penderitaan silih berganti datang dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka mau bertahan, sabar, tekun untuk melalui perjalanan hidupnya, akhirnya mereka menikmati suatu kehidupan seperti yang mereka nikmati sekarang, menjadi orang yang sukses dan berhasil, menikmati segala fasilitas kehidupan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Dia Allah yang kita puja dan kita sembah. Dia Allah belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia mampu mengubah kehidupan Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan, dari orang yang menderita segala kesulitan di dalam kehidupannya, Allah itulah juga yang mampu dan sanggup mengubah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita temukan di dalam pembacaan kita tadi tentang bagaimana Allah mengubah krisis kehidupan menjadi berkat. Yang pertama kita temukan di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Hal yang pertama yang kita temukan dari kehidupan Yusuf, dan dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia sabar dan tekun melewati segala kesulitan dan proses kehidupan yang dilaluinya. Bapak, Ibu, Saudara mungkin masih mengingat kisah Yusuf tatkala tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka melaporkan kepada ayah mereka bahwa Yusuf sudah mati. Tapi ternyata
mereka hanya memasukkan dia ke dalam sumur. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga dijual kepada saudagar-saudagar Mesir. Sampai di Mesir, penderitaan dan proses itu belum selesai. Dan dia harus masuk di dalam penjara. Betapa pahitnya kehidupan Yusuf, menjalaninya dengan penuh kesulitan dan penderitaan. Seperti yang kita baca tadi, di dalam pembacaan kita tadi, ada terjadi kelaparan di Mesir. Ketika Yusuf berada di penjara, dan juga dikatakan kakinya dihimpit dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini proses yang merupakan satu krisis kehidupan yang harus dilewati oleh Yusuf. Tapi karena dia sabar, dia tekun dan tidak memberontak terhadap Allah, dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan iman percayanya, maka pada akhirnya dia menikmati satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menjalani hidup di tengah situasi yang sulit dan sukar seperti sekarang ini, apalagi dalam keadaan pandemi yang begitu dahsyat, COVID-19 yang begitu merajalela di mana-mana tempat, bahkan di seluruh dunia ini. Manusia dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari jangan kita menjadi kecil hati, pesimis, menjadi ciut di dalam iman percaya kita. Tapi mari kita mau belajar seperti Yusuf. Kita belum mengalami hal seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk belajar sabar dan tekun di dalam menjalani kehidupan dalam situasi dan kondisi apapun, sampai kita melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat 18 dan 19, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau belajar sabar dan tekun, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita, dan jangan pernah kita memberontak terhadap Tuhan. Bani Korah dalam Mazmur nomor 44 ayat 18 sampai 20, kalau Bapak Ibu Saudara membacanya, kita melihat bagaimana Bani Korah tatkala mereka berada dalam tekanan yang luar biasa. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan mereka. Mereka tidak melupakan Tuhan. Walaupun mereka diselimuti dengan kabut yang begitu tebal. Walaupun mereka berada di tempat serigala. Mereka tidak membangkang, memberontak terhadap Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Tatkala kita sedang menjalani hidup di tengah situasi yang tidak menguntungkan, rindukah kita melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita? Saya yakin dan percaya setiap kita rindu diberkati oleh Tuhan jasmani dan rohani.
Kalau kita rindu diberkati Tuhan jasmani dan rohani, jangan hanya berkat saja kita rindukan, kita inginkan, kita dambakan dari Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita harus melewati segala proses kehidupan ini dengan sabar dan tekun. Minggu yang lalu sempat kita menyinggung tentang sabar, bersabar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, seperti Ayub, seperti para nabi, seperti para petani yang sabar menantikan hasilnya. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa seorang yang sabar lebih daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Dan ini dinikmati oleh Yusuf. Dan hal yang sama, Allah pun mampu dan sanggup melakukan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam ayat 20 dan 21 berkata demikian. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Perhatikan, karena Yusuf sabar dan tekun menjalani kehidupan, tidak memberontak, tidak menyalahkan siapa-siapa, tiba waktunya Allah memberikan anugerah, karunia yang luar biasa kepada Yusuf, dan dia dibebaskan. Bahkan bukan hanya dibebaskan, dia menjadi penguasa untuk mengatur harta di istana raja. Perhatikan ayat 21, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Yusuf menerima anugerah dan kasih karunia Allah. Ya, dia dibebaskan. Yusuf diberi kuasa untuk mengurus istana raja dan semua fasilitas yang ada, bahkan untuk memelihara atas segala harta raja. Jadi yang kedua, kita harus percaya, kita harus mengerti bahwa keberhasilan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita diberkati oleh Allah karena semata-mata hanya oleh anugerah Allah saja. Kasih karunia Allah. Kalau kita dapat menikmati satu kehidupan sukses dan berhasil di dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita harus yakin itu kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Cara manusia kalau kita berpikir, mana mungkin seorang mantan narapidana mendapat kedudukan yang tinggi di istana raja. Bahkan diberikan kepercayaan untuk mengurus segala fasilitas istana dan harta kekayaan raja. Rasanya tidak mungkin, apalagi di zaman kita sekarang ini. Tapi Allah mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan firman Allah berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak muncul dari dalam hati, Tuhan mampu lakukan itu bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Roma 11:36 berkata, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Ini perlu kita perhatikan sebagai tebusan darah Tuhan. Kenapa? Kisah Rasul 17:28 berkata, di dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita ada, dan dalam Dia kita bergerak. Berarti kalau kita ada pada saat ini dengan segala sesuatu yang kita miliki, itu anugerah Allah, itu kasih karunia Allah. Oleh sebab itu mari kita percaya
bahwa Allah sangat peduli dengan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mampu mengubah kehidupan kita, masalah, beban, dan pergumulan menjadi satu kemenangan yang luar biasa, menjadi berkat dalam hidup kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, kita tahu dalam Kejadian pasal 26, kisah tentang Ishak yang mengalami satu proses yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengubah kehidupannya. Di tengah krisis kehidupan, krisis ekonomi pada saat itu karena terjadi kelaparan, paceklik, sama pada zamannya Yusuf. Tatkala dia berada di Mesir, tapi Tuhan mengubah situasi itu menjadi suatu berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena Ishak, dia mau bertahan di dalam kesulitan dan dia menerima anugerah Allah. Sehingga dia berkata, Rehobot, Tuhan sudah memberikan kelonggaran kepada kita. Ketika saat itu mereka menggali sumur-sumur, tetapi setelah sumur digali dan airnya mengalir, sumur itu ditutup oleh penduduk yang ada di sekitarnya. Dia cari lagi, ditutup lagi, dicari lagi, gali lagi, ditutup lagi. Suatu proses kehidupan yang luar biasa. Krisis kehidupan yang harus dilewati oleh Ishak. Tapi ketika mereka menggali sumur, satu ketika sumur yang berikut dan airnya mengalir begitu banyak, tidak ada satu orang pun yang datang untuk menutupnya lagi. Sehingga dia berkata, Rehobot, Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Allah mengubah krisis menjadi berkat. Allah yang sama juga mampu dan sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Dia mampu mengubah kehidupan kita yang berada di tengah tekanan-tekanan kehidupan dan pergumulan menjadi suatu kemenangan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan ini. Rahasia yang kedua adalah kita mengerti dan percaya semua karena anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-22. Atau saya baca dari ayat 21. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Allah mengangkat derajat daripada Yusuf sedemikian rupa, melebihi semua pejabat-pejabat yang ada di negeri itu. Allah memberikan hikmat, karisma kepada Yusuf untuk menjadi berkat. Perhatikan apa yang kita baca tadi. Yusuf mengajar para pembesar yang ada di istana untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ini berkat yang dialami, diberikan kepada Yusuf. Hikmat, karisma, Tuhan mengangkat derajat kehidupan Yusuf setelah dia sabar melewati krisis kehidupan. Tekun melewati proses kehidupan. Dan dia mengerti akan anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Kemudian Allah mengangkat derajatnya sedemikian rupa. Allah telah merubah kehidupannya dari krisis menjadi berkat. Dari zero
to hero. Saya percaya kita semua rindu akan hal yang seperti ini. Dan yang terakhir ayat 24 mengatakan, Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Allah memberkati dan memuliakan umatnya. Allah membuat umatnya menjadi subur. Ya, subur berarti diberkati, menggambarkan tentang kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan Tuhan memuliakan umatnya. Jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Saya percaya kita semua rindu. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Ketika mereka melihat keadaan kita, mereka akan berkata, kok bisa menjadi seperti itu? Dulu seperti ini, tapi sekarang menjadi seperti ini. Dan ini merupakan kesaksian hidup kita. Karena kita percaya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, yang di dalamnya tidak ada perkara yang mustahil. Di luar akal kemampuan kepikiran manusia, Allah mampu melakukan itu. Bukan hanya bagi Dia tidak ada yang mustahil, tapi juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang bagaimana? Yang mau sabar, tekun, tatkala berada di dalam penderitaan. Oleh sebab itu firman Allah berkata, mari kita mau bersabar, bertekun dalam doa, bersabar di dalam pengharapan kita. Sampai kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Biar renungan firman Tuhan ini akan menjadi perenungan buat kita. Pegangan, cermin dan pedoman buat kita menghadapi situasi seperti sekarang ini. Percaya Tuhan mampu mengubah krisis menjadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan yang kita dengar dengan satu pujian, Indah Rencanamu. Haleluya. Amin, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Indah rencanamu, Tuhan. Amin, amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Amin. Katakan dengan iman. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan indah rencanamu Tuhan. Haleluya. Renungkan kehidupanmu saudara. Mungkin saat-saat ini saudara
saudara sedang berada dalam satu titik yang merasa tidak mampu, tidak sanggup di dalam menjalani kehidupan karena beratnya beban kehidupanmu, karena rumitnya masalah yang sedang saudara hadapi, bahkan hebatnya pergumulan yang saudara sedang gumuli, membuat engkau tidak berdaya dan tidak mampu. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa di balik semuanya itu, apabila kita tekun dan sabar, kita percaya akan kasih karunia Allah, maka kita akan dipulihkan. Tuhan akan mengubah kehidupan kita, dan Dia membawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Seperti Tuhan menolong Yusuf, Dia juga mau menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan juga memberkati kehidupan saudara. Oh, haleluya. Amin. Dengan iman katakan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin, Yesus Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan, betapa indah rencana-Mu dalam hidupku. Haleluya. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Amin, amin Tuhan. Ya Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengerti rencana dan maunya Tuhan, dan membuat kita sering memberontak terhadap Tuhan. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan kita dari krisis menjadi berkat, apabila kita mau tetap sabar dan tekun di dalam Dia, tidak memberontak, tapi kita mau setia kepada Tuhan. Oh, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Katakan, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa indah rencana-Mu bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Oh, haleluya, haleluya. Rasakan jamahannya saudara. Alami kuasanya. Biar engkau boleh hidup berkemenangan di dalam Dia. Menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau menolong setiap pribadi, jemaat Tuhan yang telah menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau jamah mereka yang sedang menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan. Biar mereka mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Mereka menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan mereka boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau tolong mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan. Jamahan-Mu atas mereka. Dan oleh iman mereka di dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Mereka terima kesembuhan dari Tuhan. Dan nama Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan dan kecemasan. Karena virus corona ini Bapa. Mari berikan ketabahan, kesabaran, iman yang teguh. Bahwa mereka tidak tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Tapi mereka boleh bangkit, mereka boleh hidup bergairah, semangat di dalam Engkau. Dan mereka hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa. Memberkati kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan pendidikan dan masa depan anak-anak-Mu. Kami percaya masa depan kami cerah dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi sandaran dan andalan hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang menggenapi janji-janji-Mu bagi kehidupan orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu pegangan hidup kami, cermin bagi kami dalam menjalani kehidupan. Belajar seperti Yusuf, walaupun banyak tantangan, tidak akan kendor iman kami. Kami mau tetap sabar dan tekun di dalam Engkau, menantikan anugerah dan kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan akan menyertai kehidupan kami masing-masing untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Biar Tuhan memberkati juga semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik yang ada, para singers, para WL Tuhan, operator. Tuhan, Engkau akan memberkati, pakai terus bagi kemuliaan Tuhan, lebih lagi dari hari ini, untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu
dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita berdoa supaya Tuhan berkemurahan buat kita. Insya Allah pada minggu yang pertama kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Ya, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi syarat untuk kita berkumpul bersama. Ya, untuk kesehatan kita semua. Ya, jadi yang rindu untuk kumpul beribadah bersama di gereja, saya mohon supaya mendaftar dulu. Ya, yang kurang sehat jangan dulu datang ke gereja. Ya, tapi yang sehat boleh datang, mempersiapkan masker, walaupun dalam ibadah tetap pakai, dan di gereja disiapkan fasilitas kesehatan yang merupakan syarat yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.